Shalom teman-teman, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat lagu pujiannya Hatiku Tenang. Terima kasih Bapa, Engkau telah beri kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah Bapa Roh-Mu yang kudus dari awal, pertengahan hingga akhir kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya ini doa kami yang kurang sempurna, sempurnakanlah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Laskar Kristus, siap gerak. Mari kita angkat lagu pujiannya Markas Setan. Semangat teman-teman, mari kita angkat lagu pujian kita, Jalan Serta Yesus.
kita angkat satu lagu pujian kita, firman-Mu pelita lai kakiku. Baiklah, anak-anak misi yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah di rumah masing-masing Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Sehat, diberkati dan luar biasa. Oke anak-anak Miss, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2. Ayo dibuka Alkitabnya ya anak-anak. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata
dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ayat yang ke-9. "Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka dan berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Inilah firman Tuhan pada saat hari ini, anak-anak Miss. Miss akan bercerita kepada anak-anak Miss yang minggu yang lewat. Serdohar telah menyampaikan firman Tuhan tentang murid-murid. Tugas murid-murid diberikan oleh Yesus setelah Yesus naik ke surga, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Oke, anak-anak Miss, di sini dikatakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta yaitu hari turunnya Roh Kudus. Tema kita pada saat hari ini yaitu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Berapa lagi anak-anak murid-murid Tuhan Yesus yang tinggal ketika Yesus naik ke surga? Yaitu 11 murid, tapi sudah ada penggantinya yaitu satu murid, yaitu si Matias namanya. Jadi murid pada saat itu sudah ada 12 orang. Oke anak-anak Miss, ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan seorang penghibur. Siapakah penghibur yang dimaksudkan Yesus? Yaitu Roh Kudus. Ingat ya anak-anak Miss, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menemani dan menuntun langkah hidup para murid. Pentakosta yaitu suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, yaitu di ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah tersebut di mana mereka duduk, dan tampaklah nyala-nyala api bertebaran dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing, anak-anak Miss. Ketika murid-murid Yesus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, anak-anak Miss, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka ucapkan sebelumnya. Oke, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu itu di Yerusalem banyak orang yang tinggal, anak-anak Miss, orang-orang Yahudi yang saleh di segala bangsa. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Berkerumun orang banyak dari luar melihat mereka yang dalam rumah itu, anak-anak Miss. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Yaitu di ayat yang ke-7, anak-anak Miss, ada dikatakan di sini mereka itu adalah orang-orang apa? Di ayat yang ke-9, "Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah." Mereka semua heran, kenapa murid-murid Yesus tersebut boleh berkata-kata seperti apa bahasa kita sehari-hari. Mereka semua bingung, mereka tercengang-cengang, maka berkerumunlah mereka penasaran mendengarkan murid-murid tersebut untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka semua heran, mereka termangu-mangu sambil berkata kepada seorang yang lain, "Apakah artinya ini?" Orang lain ada yang menyindir dan berkata, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Padahal mereka tidak mabuk. Lalu anak-anak Miss, segera Petrus keluar dari
ruangan tersebut. Dia sudah berani. Oleh karena apa? Dia berani karena sudah ada Roh Kudus yang menemani si Petrus, memberikan kekuatan kepada dia untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup si anak-anak murid-murid Tuhan Yesus ini. Jadi si Petrus sudah diberi Tuhan kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Dikatakan seperti ini: "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Hari ini baru pukul jam 9 pagi. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Oke, anak-anak Miss, di sini Petrus berkhotbah tentang Yesus yang sudah mati disalibkan dan naik ke surga, dan mereka semualah murid-murid Tuhan Yesus itu sebagai saksinya. Mereka menyaksikan Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dan Yesus naik ke surga, dan murid-murid Yesuslah sebagai saksinya di situ. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan murid-murid itu begitu saja. Yesus menjanjikan kepada mereka yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Untuk apa? Untuk mereka berani menyampaikan firman Tuhan, berani menceritakan tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Pada saat itu banyak orang yang datang. Mereka yang tadi yang penasaran itu, mereka berkata seperti ini: "Bagaimanakah kami supaya kami mendapatkan Roh Kudus tersebut?" Jadi jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Oke, di sini Petrus berkata kepada orang tersebut, orang Yahudi yang ada di situ tadi. Jawab Petrus pada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Oke, pada saat itu banyak orang yang percaya. Karena apa? Mereka semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka sudah diurapi oleh Tuhan. Mereka sudah diberi kekuatan kepada mereka untuk memberitakan kebesaran Allah. Jadi mereka banyak yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada saat itu mereka bertobat, melakukan dosa dan tidak melakukan dosa lagi. Mereka berbalik kepada Allah dengan cara apa? "Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami akan meninggalkan dosa-dosa kami. Kami akan menerima Engkau sebagai juru selamat kami." Pada saat hari itu anak-anak Miss, 3.000 orang yang percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Wow, sesuatu hal yang sangat luar biasa anak-anak Miss. Mereka semua yang ada 3.000 orang. Orang yang tadi yang mendengarkan mereka itu ada 3 orang yang dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Itu adalah hal yang sangat luar biasa adik-adik. Di sini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu berperan dalam setiap hidup orang. Roh Kudus itu mengubah setiap hati kita supaya apa? Supaya kita tidak melakukan dosa. Nah, anak-anak Miss, di sini Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus. Begitu juga dengan kita. Kita sudah diberikan oleh Yesus Kristus yaitu Roh Kudus untuk apa? Untuk kita untuk menghibur bagi kita, untuk menyelamatkan. Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita percaya begitu saja kepada Tuhan. Tapi karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus yang memimpin, menuntun hidup kita, menuntun anak-anak Miss yang ada di rumah. Apa yang kita lakukan supaya kita menerima Roh Kudus seperti yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, kita harus mengasihi Yesus dalam hidup kita. Kita katakan, "Mari masuk dalam hatiku Yesus untuk selamanya." Dan Roh Kudus itu yang mengarahkan kita, menuntun setiap langkah kita, kemana kita berada, kemana kita pergi. Waktu kita sedih, dikala kita sedih, Roh Kudus yang menghibur kita. Dikala kita bersuka cita juga, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berdoa, Roh Kuduslah yang membantu kita untuk apa? Meminta apa yang kita perlukan kepada Yesus. Roh Kudus juga
yang menolong kita untuk mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ingat itu bukan karena kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus yang sudah melekat di hati kita untuk membantu mengingat firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Begitu juga anak-anak Miss, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita tidak boleh nakal-nakal lagi. Kita tidak boleh membentak orang tua, marah-marah kepada orang tua. Kita harus bertobat. Apa anak-anak Miss? Bertobat. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus taat kepada orang tua, taat kepada firman Tuhan, supaya Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Kita kan rindu seperti murid-murid Yesus yang diurapi. Ini buktinya, ketika murid-murid Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Itu juga dengan anak-anak Miss. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita harus berubah menjadi baik, jangan berubah menjadi yang baik menjadi nakal. Oke anak-anak Miss, inilah firman Tuhan pada saat hari ini. Marilah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi, yang memberitakan firman Tuhan. Mereka percaya, mereka memuji Tuhan, dan kalau kita sering memuji Tuhan, dan kita akan disukai banyak orang di sini. Tuhan akan menambah-nambahkan nanti kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui kehidupan anak-anak Miss yang ada di rumah. Inilah firman Tuhan buat kita pada saat hari ini anak-anak Miss. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada saat hari ini yang mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kami mampu untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Ajar anak-anak kami Tuhan, di masa kecilnya Tuhan mereka sudah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka Tuhan, dan mereka boleh berani bersaksi kepada teman-teman mereka Tuhan tentang kebesaran Yesus, kebesaran Allah dalam kehidupan mereka. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.